Hai, selamat datang di channel Detectives. Pada video kali ini, gue mau sharing ke kalian tentang pemahaman gue terhadap aplikasi secara general. Kenapa gue buat video ini? Karena gue yakin pemahaman aplikasi secara general ini sangat penting buat kalian, khususnya pemula yang mau belajar dalam perancangan suatu aplikasi atau bahasa pemrograman. Penting untuk kalian karena saat kalian udah paham secara garis besar, kalian akan dimudahkan dari berbagai macam aspek pembelajaran. Salah satunya, kalian akan lebih mudah untuk memilih keyword yang tepat apabila kalian mau mencari solusi dari permasalahan kalian saat browsing di Google. Jadi gua harap kalian pahami ini dulu, baru kita lanjut belajar. Yang kalian harus pahami pertama adalah apa itu aplikasi. Aplikasi adalah sebuah alat atau perangkat lunak yang dimana tujuannya adalah untuk melayani serta memberikan kemudahan pada setiap aktivitas komputerisasi yang dilakukan oleh pengguna. Jadi simpelnya, kalau kalian mau membuat sebuah aplikasi, kalian harus bisa memastikan bahwa aplikasi yang kalian buat ini akan memberikan kemudahan untuk si penggunanya. Nah, bicara soal kemudahan, kalian juga harus tahu bahwa aplikasi memiliki beberapa jenis. Dan dari beberapa jenis aplikasi itu mempunyai kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Jenis aplikasi yang pertama adalah aplikasi berbasis desktop. Aplikasi desktop ini adalah aplikasi yang dapat berdiri sendiri yang diinstal pada perangkat komputer atau perangkat laptop. Contoh aplikasi jenis ini adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, serta aplikasi-aplikasi lainnya yang penggunaannya adalah dengan cara diinstal pada perangkat komputer ataupun perangkat laptop kalian. Terus, keunggulan dari aplikasi berbasis desktop ini adalah yang pertama, untuk mengakses aplikasi ini nggak ngebutuhin koneksi internet. Kedua, buat jalanin aplikasi ini juga nggak ngebutuhin aplikasi lainnya seperti browser. Terus yang ketiga, biasanya aplikasi berbasis desktop ini cenderung lebih cepat atau lebih stabil performanya. Dan yang terakhir, aplikasi jenis ini tentunya memiliki sistem keamanan yang lebih baik ketimbang jenis aplikasi lainnya. Nah, kalau tadi keunggulannya, sekarang giliran kekurangannya. Yang pertama, aplikasi jenis ini harus terinstall terlebih dahulu di perangkat komputer atau laptop kalian apabila kalian ingin menggunakannya. Yang kedua, aplikasi jenis ini juga sangat sulit apabila Anda ingin melakukan pengupdatean fitur yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, biasanya aplikasi jenis desktop ini memiliki kriteria yang spesifik untuk perangkat komputer atau laptop kalian. Contoh, adanya minimum requirement pada perangkat komputer atau laptop. Atau contoh lainnya, aplikasi hanya dapat diakses pada salah satu sistem operasi saja. Nah, buat kalian yang tertarik untuk membuat aplikasi berbasis desktop ini, ada beberapa software atau kode editor yang kalian bisa gunakan. Contohnya Microsoft Visual Basic 6, contoh lainnya Microsoft Fox Pro, atau contoh lainnya kalian bisa gunakan Microsoft Visual Basic.net. Oke, kalau tadi adalah jenis aplikasi berbasis desktop, sekarang kalian harus tahu juga jenis aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi berbasis website. Aplikasi website adalah aplikasi yang menggunakan teknologi browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, atau lainnya, dan membutuhkan koneksi internet untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, contoh dari aplikasi jenis website ini adalah website media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau pokoknya semua aplikasi yang cara penggunaannya harus dengan menggunakan browser. Itu semua adalah aplikasi berbasis website. Untuk keunggulan dari aplikasi jenis ini adalah yang pertama, aplikasi ini dapat diakses untuk semua jenis sistem operasi. Yang kedua, aplikasi ini juga bisa diakses melalui semua jenis platform seperti laptop, komputer, gadget, tablet, atau semua perangkat yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, aplikasi ini juga nggak perlu diinstal di perangkat kalian. Jadi tinggal masuk aja ke browser, terus tinggal cari alamat website kalian. Nah, untuk kekurangan dari aplikasi jenis website ini adalah yang pertama, perangkat kalian wajib terkoneksi dengan internet. Dan yang kedua, aplikasi jenis ini cenderung memiliki resiko kejahatan cyber yang lebih tinggi dibandingkan dengan aplikasi jenis lainnya. Nah, buat kalian yang tertarik dengan aplikasi berbasis website ini, ada beberapa software pendukung yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, yang kalian harus install adalah web server lokal.
Ada beberapa pilihan web server lokal yang bisa kalian gunakan. Contohnya seperti XAMPP ataupun app server. Yang kedua, kalian juga perlu install kode editor. Kode editor ini pun juga ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan. Contohnya Sublime Text, Atom, Macromedia Dreamweaver, atau Visual Studio Code. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis aplikasi yang terakhir, yaitu aplikasi berbasis mobile. Aplikasi mobile adalah aplikasi yang disematkan pada perangkat mobile seperti mobile phone, tablet, ataupun jam tangan digital. Contoh dari aplikasi berbasis mobile ini adalah aplikasi ojek online, aplikasi belanja online, atau semua aplikasi yang biasa kalian gunakan pada smartphone kalian yang kalian download di Play Store untuk Android ataupun App Store untuk iOS. Nah, untuk keunggulan dari aplikasi berbasis mobile ini adalah yang pertama, sama seperti aplikasi berbasis desktop, kalian nggak perlu install browser untuk menjalankan aplikasi ini. Yang kedua, aplikasi ini juga secara performa lebih cepat dibandingkan dengan aplikasi berbasis website. Yang ketiga, kalian juga dapat mengakses fitur-fitur canggih yang ada pada perangkat mobile kalian seperti kamera untuk upload foto, Bluetooth untuk koneksi dengan printer, bahkan suara serta mode getar untuk notifikasi yang ada pada aplikasi kalian. Dan yang terakhir, aplikasi jenis mobile ini tentunya mempunyai UI UX atau tampilan antarmuka yang sangat baik dan friendly untuk penggunanya. Dengan banyaknya keunggulan yang didapat pada aplikasi jenis mobile, bukan berarti aplikasi jenis ini tidak memiliki kekurangan seperti aplikasi jenis lainnya. Kekurangan yang pertama adalah, untuk menggunakan aplikasi jenis ini, kalian harus mendownload terlebih dahulu aplikasi kalian. Selain mendownload, kalian juga wajib untuk menginstal aplikasi kalian pada perangkat mobile kalian sebelum kalian gunakan. Nah, buat kalian yang tertarik untuk membuat aplikasi berbasis mobile ini, ada beberapa software atau kode editor yang kalian bisa gunakan. Di antaranya adalah Microsoft Visual Studio Code, atau selain itu kalian juga bisa gunakan Android Studio. Oh iya, sebenarnya gak cuma itu, tapi masih ada beberapa plugins atau komponen-komponen yang perlu kalian siapkan. Tapi karena ini pembahasan aplikasi secara general, jadi gua gak bisa jelasin secara detail. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan, insya Allah gue bakal jelasin ke kalian satu persatu dari setiap jenis aplikasi secara lebih merinci. Nah, kalau tadi kalian udah dengar semua penjelasan gue tentang aplikasi, dari mulai fungsi aplikasi, jenis aplikasi, bahkan sampai keunggulan serta kekurangan sebuah aplikasi, gak lengkap rasanya kalau gue gak ngebahas yang namanya database. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu database. Tenang, untuk pembahasan database ini gue bakal jelasin poin-poin yang pentingnya aja. Jadi, yang perlu kalian tahu simpelnya database itu adalah sebuah tempat penyimpanan data atau tempat penyimpanan informasi. Terus, apa hubungannya antara sebuah database dengan aplikasi? Jawabannya adalah karena aplikasi tidak memiliki tempat penyimpanan data. Makanya aplikasi membutuhkan sebuah database untuk melengkapi aplikasi itu sendiri. Cara kerja sebuah aplikasi dan database adalah dengan menghubungkan keduanya, lalu si aplikasi mengirimkan perintah-perintah seperti menambah data, menampilkan data, mengubah data, atau menghapus data kepada database, lalu semua perintah-perintah tersebut akan diproses oleh si database untuk kemudian seperti tugas utamanya database akan menyimpan semua data-data atau informasi tersebut. Nah, ada beberapa jenis database yang kalian bisa gunakan, diantaranya adalah pertama, MySQL, kedua, SQL Server, ketiga, Postgre, yang keempat, Oracle, kelima, MongoDB, dan yang keenam, Microsoft Access. Nah, kalian bisa pilih salah satu database mana yang kalian ingin gunakan untuk disandingkan dengan aplikasi kalian nantinya. Nah, kesimpulannya gue menyarankan buat kalian yang baru mau belajar di dunia perancangan sebuah aplikasi untuk lebih dahulu belajar aplikasi berbasis desktop sebelum kalian belajar aplikasi berbasis website ataupun aplikasi berbasis mobile. Kenapa gue menyarankan kalian untuk belajar aplikasi desktop? Karena gue punya alasan yang mungkin gak bisa gue jelasin di video kali ini. Yang pasti gue akan jelasin di video gue lainnya. Oke, gue rasa udah cukup banyak banget penjelasan yang gue kasih ke kalian yang menurut gue harus kalian pahami.
Semoga bermanfaat dan semoga kalian juga suka videonya biar kalian gak bosen belajar bareng gue, Falah Nur. Ayo belajar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe, oke?